5 hal ini perlu anda pertimbangkan sebelum merampas gadget anak. Apakah anda orang tua yang kecolongan memberikan gadget tanpa alasan yang masuk akal? Ternyata anaknya sudah bermain jauh di luar nalar dan perkiraan orang tuanya. Anak-anak terdampak sosial media, game online, video-video asusila, kekerasan, pornografi, grup-grup sewa teman atau pacar, bacaan-bacaan yang berbau seksual, dan sederet dampak negatif lain yang berbanding lurus dengan efek positifnya. Lantas, apakah dengan merampas dan menyita gadget anak, baik yang berstatus masih sharing dengan orang tua maupun kepemilikan mereka pribadi, akan menyelesaikan masalah? 5 hal berikut bisa kita gunakan sebagai pertimbangan dan kemudian mengambil keputusan untuk merampas langsung atau mengendalikan gadget anak. 1. Generasi Z dan Alpha adalah generasi yang lahir ketika gadget dan teknologi sudah berkembang pesat. Anak-anak kita yang terlahir di rentang 1995 hingga 2010, maka mereka digolongkan dalam generasi Z, dan yang lebih muda lagi yang terlahir pada rentang 2011 hingga 2025, maka mereka diklasifikasikan sebagai generasi Alpha. Perlu kita ketahui bahwa susunan otak mereka sudah berbeda dengan generasi kita X 1966 hingga 1979 atau generasi Y 1980 hingga 1995. Otak mereka disusun lebih canggih oleh penciptanya. Mereka kecepatan menerima informasi dan seberapa banyak daya tampung otaknya tidak diragukan lagi. Mereka generasi melek teknologi karena memang demikianlah otak mereka diciptakan. Gadget sudah merebut peran kita sebagai orang tua. Apa yang terjadi pada mereka ketika gadget yang sudah menjadi tempat ternyaman ternyata harus diambil paksa? Besar kemungkinan mereka tidak akan sekonyong-konyong meninggalkan gadgetnya. Mungkin mereka akan lebih sering keluar rumah untuk bisa berkumpul dengan teman-temannya dan tentu saja akan pinjam gadget teman untuk membuka akunnya. Ingat, otak mereka lebih canggih dari kita dan penuh ide brilian untuk mencari solusi lain untuk mencapai tujuannya. 2. Gadget sebenarnya bisa menjadi clue mengetahui bakat dan kecerdasan anak. Jika kita bisa memanfaatkan gadget dengan baik, maka justru akan mempermudah kita mendeteksi di mana letak kecerdasan dan bakatnya. Kita bisa memperhatikan pola tontonan mereka, apa yang sering mereka lihat, apa video yang mereka sukai, dan terus mereka tonton setiap hari tanpa merasa bosan. Misalnya, anak-anak yang berbakat naturalis, mereka akan menyukai video ASMR, mukbang, kuliner, memelihara ikan, memelihara burung, belajar bagaimana menikmati dan mengomentari makanan, kemudian langsung mempraktekkan dengan bikin sendiri di dapur dari apa yang dia tonton. Meminta kita membelikan ikan atau bunga dan tanaman hias. Sementara anak-anak yang berbakat visual spatial, kecerdasan ruang, mereka akan semakin suka bermain game, tutorial bikin layangan, mobil-mobilan, mainan pesawat,
rumah kucing, dan kemudian kecerdasannya itu akan mendorongnya untuk mempraktikkan langsung dari tutorial yang dilihatnya. Anak-anak usia 0 hingga kurang lebih 10 tahun masih mengikuti bakat, watak, dan kecerdasannya karena belum mendapatkan distraksi yang berarti dari lingkungannya. Sehingga perilaku dan apa yang mereka lihat dan tonton adalah dorongan dari dalam dirinya. 3. Gadget memberikan mereka ruang bersosialisasi yang lebih luas jaringannya. Beberapa yang menjadi ciri khusus pada generasi Z adalah mereka lebih suka berinteraksi di dunia maya, melek, dan selalu update di medsos. Solidaritasnya luar biasa, toleran dengan perbedaan kultur, sangat peduli dengan lingkungan, melakukan segala hal yang bersamaan agar cepat selesai. Sementara ciri khusus generasi Alpha adalah menyukai hal yang serba instan dan tidak merepotkan, tidak mau ketinggalan teknologi, selalu update dengan pembaruan, terobsesi dengan teknologi. Ada hal-hal positif yang bisa kita ambil dari kegiatan bersosial medianya. Mereka belajar bersolidaritas, memahami bahwa manusia di dunia ini berbeda, baik secara ras, agama, suku, golongan, dan mereka belajar menghargai dan menerima semua perbedaan. Mereka belajar bahasa juga dari dunia sosmednya. Kita tidak pernah tahu kenapa anak-anak kita bisa tiba-tiba begitu fasih berbahasa Korea, Jepang, dan Inggris dari hasil pertemanan sosial medianya. Yang perlu kita lakukan adalah menanamkan pada anak etika bersosialisasi yang baik dari medsosnya, berkomentar yang sopan dan tidak menyinggung, menggunakan kata-kata yang sopan, dan menanamkan bahwa value seseorang justru dari kebaikan dan prestasi yang mereka miliki, bukan karena kejelekan yang dikomentari banyak orang. Karena like dan tontonan begitu mudah didapat dari hal-hal negatif, tapi nilai seseorang bukan didapat dari seberapa banyak yang nonton atau like postingan mereka, tapi dari seberapa banyak orang yang berubah baik dari apa yang mereka share. 4. Gadget sebagai media belajar. Kita telah sadar sepenuhnya bahwa anak-anak hidup pada dunia yang berbeda. Beda dunia tentunya beda gaya belajarnya. Anak-anak generasi Z dan Alpha menyukai format audio visual, bergantung pada teknologi, mudah memahami contoh konkret, kritis saat mengemukakan pendapat, mampu belajar dengan baik pada tutor yang memposisikan mereka sebagai sahabat, dan gemar berinovasi. Apakah dengan kelemotan kita ini, kita sanggup mengikuti gaya belajar mereka? Dan gadgetlah media yang sesuai dengan maunya mereka. Bisa jadi kita karena tanpa ilmu yang memadai dan kemalasan untuk belajar. Ketika anak-anak bertanya pada kita dengan enteng menjawab tidak tahu, tanpa berusaha mencari jawaban dan seolah menyerahkan pada anak untuk mencari jawaban sendiri. Karena otak mereka adalah belajar cepat, maka gadgetlah satu-satunya pilihan. Satu kotak ajaib yang di dalamnya dia bisa menemukan apa saja yang mereka ingin tahu, bahkan yang orang tuanya tidak tahu. 5.
Gadget adalah salah satu me time dan receh time bagi mereka. Seperti halnya kita yang selalu butuh me time dan receh time, kita yang pulang kerja merasa tidak mau diganggu dan lagi pengen gak ngapa-ngapain, cuman scroll sosmed gak jelas, atau kita pengen melakukan me time atau hobi kita yang menurut orang lain gak ada pentingnya, memancing, bersepeda, main video game, nonton TV, main catur. Bukankah waktu-waktu itu menurut kita adalah sebuah kebutuhan yang tidak bisa diganggu-gugat? Begitupun dengan anak yang memiliki naluri yang sama, karena anak pun juga manusia, bukan? Setelah merampas gadget anak, kita nggak bisa lepas tanggung jawab begitu saja. Ada hal yang jauh lebih besar untuk memastikan bahwa langkah kita benar-benar bisa membentuk karakter yang kita inginkan. 1. Pastikan kita bisa menjadi teman berbagi untuk mereka. 2. Setelah merampas gadget, pastikan kita bisa memberikan kegiatan pengganti yang sebanding dengan kesenangan bermain gadget. 3. Berikan kegiatan yang melibatkan aktivitas fisik. Keputusan untuk merampas gadget anak harus dipertimbangkan dengan cermat, karena lain anak, lain pula dampaknya. Ingatlah bahwa semua perilaku yang dilakukan anak adalah output dari hasil didikan orang tuanya. Semoga bermanfaat.